Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji milik Allah, zat yang telah memperindah alam semesta, zat yang telah menyempurnakan setiap ciptaannya, dan memang zat yang maha sempurna. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari-hari akhir sering terjadi degradasi keimanan, sering meluncurnya iman kita karena kesibukan, karena nafsu, karena syahwat yang kita perturutkan. Di hari yang ke-29, semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa kuat menahan dari segala godaan dan segala yang akan membatalkan puasa kita. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah bini'matillah, alhamdulillah ala kulli hal. Di hari yang ke-29 kita masih bisa menjalankan puasa dengan baik, menjalankan puasa dengan tenang, baik yang mempunyai uang ataupun yang kekurangan uang, baik yang kaya ataupun yang miskin. Semoga Allah Ta'ala menguatkan puasa dan ibadah kita, baik yang sudah menikah ataupun yang masih jomblo, tetap berpuasa karena ini tuntutan kewajiban dari Allah Ta'ala. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita melaksanakan atau kita merayakan hari Idul Fitri, kita sering terbawa lupa karena nafsu keinginan kita. Tapi sepatutnya bahwa hari raya itu hari kegembiraan bagi sesiapa saja yang menang dalam peperangan, menang dalam melawan hawa nafsu, menang dalam menahan rasa lapar dan haus, menang dalam menjadikan hatinya hati yang sehat, hati yang menjadi qalbun salim. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan-amalan sunnah yang patut kita jalankan di hari raya yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu banyak mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bergemuruh di musola, di masjid, bahkan kita di rumah tetap bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama saat kita berjalan menuju tempat di mana hari raya akan ditunaikan, sholat hari raya akan dijalankan. Di situ banyak melakukan zikir, mengagungkan Allah, bertakbir. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 185 mengatakan atau berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Bertakbirlah atas petunjuk Allah yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dengan memperbanyak takbir, dengan memperbanyak zikir, kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Rasulullah pernah suatu ketika bersama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sholat malam tanpa henti-henti, sehingga Aisyah radhiyallahu anha protes, kalau bahasa sekarang, mengajukan pertanyaan kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah engkau kurang cukup dengan ampunan Allah, padahal engkau ya Rasulullah adalah orang yang telah dijamin Allah masuk surga.
Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Sayyidatina Aisyah, ya Humairah, aku malu dengan gelar yang berikan Allah kepadaku bahwa aku adalah hamba yang bersyukur. Afala, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan Allah sebagai abdan syakur, hamba yang tahu bersyukur, hamba yang tahu berterima kasih. Makin diampuni oleh Allah, makin banyak sujudnya. Makin diampuni oleh Allah, makin dekat kepada Allah. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari mengumandangkan takbir, dari mengagungkan Allah, akan tumbuh rasa syukur di dalam hati kita. Amalan yang disunahkan di hari raya yang kedua, bersuci dengan mandi untuk hari raya. Niat bahwa besok kita akan melaksanakan hari raya, mandilah, mandi hari raya. Niat saya untuk mandi sunnah hari raya, maka mandilah. Mandinya seperti apa? Seperti mandi junub. Bagaimana mandi junub? Ada pertanyaan, bagaimana mandi junub? Bapak-bapak yang bertanya, bagaimana kalau mandi junub? Anak sudah 12 bertanya mandi junub. Kemarin kemana? Mandi junub itu mandi basah semua. Dari mana dulu basahnya? Terserah. Kalau di kolam seperti ini, nyemplung saja langsung mandi junub, basah semua. Basah dari atas sampai bawah. Kalau mandi seperti itu pakai sampo atau tidak? Ya kalau ada pakai sampo. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Tidak identik bahwa mandi janabat, mandi junub, mandi sunnah Jumat, sunnah hari raya harus pakai sampo. Tidak, yang penting basah. Dan lebih baik pakai sampo. Ketika orang lain basah, junub, tidak mesti bau sampo, junub. Bukan, belum tentu. Yang bersampo itu sudah mandi junub. Mandi sunnah hari raya, seperti layaknya mandi sunnah hari Jumat, dan seperti layaknya mandi wajib. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sebelum sholat Raya Idul Fitri, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Abbas, memakan kurma. Artinya sebelum berangkat sholat hari raya kita dianjurkan untuk tidak berpuasa, memakan sesuatu. Wah, tidak ada makanan, ada air, minum dulu. Ya, jadi harus tidak dalam keadaan berpuasa. Itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, mempercantik diri dengan pakaian yang paling bagus, dengan pakaian kebanggaan. Kalau kita memang bangga atau pakaian kita bagus, jas, gunakan jas. Oh, saya pakaian biasa bagusnya pakai gamis. Gunakan pakaian yang bagus. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada cincin, pakai cincin. Ada jam tangan, pakai jam tangan. Tapi niatkan bahwa saya berpenampilan seperti ini mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk pamer. Mentang-mentang cincinnya banyak, pakai di 10 jari. Ada yang dari mutiara, dari perak, dari emas 24 karat, disimpan di cincin di jari yang tengah sebesar 5 kilo. Itu beda maksudnya. Maka berpenampilan sewajarnya dengan niatan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sunnah yang lain, berangkat dari jalan satu, pulang dari jalan yang satunya lagi. Kalau kita berangkat mungkin dari depan rumah, ada jalan menuju masjid, berangkatlah dari depan rumah dan pulang dari jalur belakang, dari dapur mungkin. Kalau kita rumah menghadap ke utara, berangkat lewat jalur utara dan pulang lewat jalur selatan.
Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, menampakkan kebahagiaan di hari raya. Bangga, bahagia di hari raya. Jangan ketika hari raya merengut, manyun, kaciri teboga duitna. Kita tidak tampakkan hari itu, bahwa hari itu kita bahagia dengan kita lulus Ramadan untuk berpuasa. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat bagi Al-Fakir, khususnya umumnya bagi hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari yang ke-29. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ibadah kita, ibadah puasa atau ibadah-ibadah yang lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.